Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya cintai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa dalam program Solusi Sehat bersama Agarilus. Dan kali ini kita akan membahas tuntas apa itu penyakit kanker. Mengerikan sekali karena kanker ternyata di dunia merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Apalagi bagi ibu-ibu, bagi wanita yang biasanya sering nyeri di perut, kadang pinggangnya sering sakit, kadang sering menstruasinya tidak lancar dan sebagainya. Ini biasanya juga ada mungkin ciri-ciri atau gejala-gejala kanker. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Dokter. Dan untuk program ini kita disupport dari CV Mutiara Berlian, dan dengan produk-produk CV Mutiara Berlian ini insya Allah memberikan solusi yang terbaik. Sudah puluhan ribu pasien yang sembuh dari kanker, baik kanker serviks, miom maupun kanker payudara, bahkan kanker otak sekalipun. Dan kali ini kita sudah didampingi oleh Bu Dr. Ipat, MSI dari Jakarta. Dan nanti Bu Dokter akan menjelaskan apa itu kanker dan bagaimana pengobatan dengan herbal dari CV Mutiara Berlian. Itu Dok ya? Insya Allah. Sebetulnya kalau untuk kanker ini apa Dok? Sebetulnya kanker itu kok bahaya sekali dan menakutkan sekali kelihatannya ya? Dibilang bahaya karena kanker itu merupakan suatu pertumbuhan yang abnormal dari sel. Abnormal dari pertumbuhan sel tubuh kita. Jadi pertumbuhannya abnormal dalam artian dia tuh bertumbuh terus mutasi sel tanpa begitu terkendali. Tanpa terkendali. Jadi, makanya kenapa dibilang bahaya? Karena dia bisa membuat jaringan tubuh kita menjadi terganggu akibat pertumbuhan sel-sel yang abnormal. Yang abnormal. Dan jadi, itu bisa ada yang ganas, ada yang jinak gitu. Ada kanker ganas, ada tumor ganas ya. Kanker itu juga ada stadium-stadiumnya. Tumor, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah itu kita bisa melihat sebenarnya dari ciri fisik juga ketahuan. Jadi kalau yang kita bisa melihat, oh ini jinak, itu biasanya dari penampakannya juga terlihat. Kalau bulat, ada batasnya, bisa digerakkan, itu biasanya kecenderungannya jinak. Tapi kalau yang batasnya juga tidak jelas, mencengkram ke dalam, kadang bergelombang bentuk benjolannya, itu artinya sudah ganas ya? Umumnya sudah ganas. Tapi untuk memastikannya kita melakukan biopsi, jadi diambil jaringannya, kemudian di lab lagi gitu ya? Di laboratorium untuk melihat ini ganas atau jinak. Iya. Seperti itu. Kemudian Dok, ini kan ada jinak, ada ganas, ada jinak juga ya. Kemudian apakah semua kanker seperti itu? Mungkin ada kanker serviks, ada kanker payudara, ada kista dan sebagainya. Kista pun bisa jadi kanker juga loh Dok ya? Sebenarnya gini, ada kista itu beda lagi. Kista dengan tumor beda. Jadi dari bentuk isi si masaknya itu loh. Jadi kalau yang tumor itu biasanya sel-sel yang bertumbuh. Kalau yang kista itu biasanya suatu pertumbuhan yang abnormal dari suatu jaringan, tapi dia itu ada isinya. Yang kista tadi ya, jadi semacam kantong gitu ya? Seperti kantong, jadi isinya itu ada cairan, kadang ada lemak, kadang juga ada seperti jaringan-jaringan padat aja gitu kan, itu kista. Tapi kalau yang namanya tumor ataupun kanker itu sel yang bertumbuh secara abnormal. Kalau ada kista, ada miom Dok, apa perbedaannya kira-kira dan gejalanya bagaimana kira-kira? Kalau miom itu pertumbuhan dari otot rahim. Otot rahim, oke. Jadi kalau mioma itu otot rahim yang membesar. Tapi kalau kista itu kayak seperti jerawat, itu masuk bagian kista. Ya, jadi bertumbuh dia bisa di mana-mana, bisa di ginjal, bisa di lever, bisa di itu yang miom apa kista Dok? Yang kista. Oh, yang kista. Kalau kista miom, di lever bisa ya? Bisa. Oh, kalau miom itu sekali. cuma ada di rahim. Miom hanya di rahim saja. Jadi kalau miom nggak ada di bagian jaringan lain. Biasanya Dok, biasanya ini kalau wanita biasanya kalau ada kista nih kan biasanya nggak bisa hamil gitu ya? Bukan. Kalau kista masih mungkin saja bisa hamil, tergantung lokasinya di mana. Tempat si kistanya itu tumbuh itu di posisi sebelah mana. Gitu kan?
Kalau tempatnya aman, tidak mengganggu ke proses terjadinya pembuahan, aman-aman aja gitu. Oke. Cuma dia akan membuat nyeri biasanya. Membuat nyeri. Karena Di kan sini jerit nyeri, kemudian di pinggang juga sering sakit gitu tergantung ya. dari lokasinya. Menstruasi kadang-kadang. Lokasi, kalau misalnya mioma, ya kan pembesaran dari otot rahim. Nah itu yang biasanya membuat susahnya kehamilan. Justru miom yang. Miom. Oh bukan kista ya? Bukan. Tapi rata-rata orang yang sakit kista kan Tergantung. kebanyakan Lokasi kistanya di mana? Oh, kalau gitu. kistanya ada di dinding rahim, nah itu pasti mengganggu. Pasti mengganggu, gitu ya? Jadi lokasi kista itu akan mempengaruhi sifat sakitnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Oke. Sekarang dok, kita akan dari CV Mutiara Bio ini ada banyak produk ya. Untuk penyakit kanker kira-kira yang mana? Ini ada agaricus hijau, kebetulan ada prokan, ada prokanda di sini. Kebetulan karena saya basicnya herbal, Ya. jadi saya ambil kekhususan di herbal. Dan pasien-pasien yang datang ke saya, jadi pasien yang memang kecenderungannya maunya herbal. Dan banyak sekali kasus yang datang ke saya bukan pasien batuk pilek lagi. Iya, yang sudah Jadi justru stadium pasien-pasien rata-rata yang stadium 3 ke kesadar atas itu ya dok. pasien yang memang dari pengobatan konvensional dibilang Sudah bosan lah gitu ya, sudah menyerah berkali-kali lah, ke dokter ya. tapi tidak Atau sembuh. tidak mau dioperasi. Nah itu biasanya mencari jalan lain dengan pengobatan herbal. Nah alhamdulillah pengalaman saya di herbal, saya menggunakan khusus ya untuk pasien-pasien kanker. Ya. Saya biasa menggunakan agaricus Yang hijau ini hijau, ya. ya. Karena ini ada manggis. Ada Manggis manggisnya. itu dari jurnal penelitian ya di Indonesia, antioksidannya sangat tinggi. Jadi antioksidan ada pada manggis itu memiliki kandungan yang cukup tinggi ya. Fungsi dari antioksidan adalah menangkap radikal bebas, termasuk dari sel-sel yang bertumbuh abnormal itu adalah bagian dari radikal bebas, ya dampak dari radikal bebas yang ada pada dalam tubuh kita. Jadi manggis, terus kemudian ada sarang semut juga antioksidannya tinggi, ada lagi jamur agarik. Jamur agarik ini justru pada hasil riset penelitian, dia itu memiliki tingkat perbaikan untuk kasus-kasus kanker tumor itu nomor 1. Nomor 1 dok ya. Nomor 1. Jadi memang kandungan agaricus ini yang saya cari untuk pengobatan kanker. Pengobatan kanker. Jadi ada manggisnya, sarang semut dan jamur dewa itu memang masya Allah antioksidan yang cukup tinggi sekali dan mampu untuk membantu menangkap radikal bebas yang ada pada tubuh dan membuangnya sehingga sel-sel yang bertumbuh abnormal tadi menjadi normal kembali. Oke. Ya. Kemudian padunya apa lagi dok? Saya Apa padukan ada dengan kapsul atau ada mungkin? ada kapsul prokanda atau Iya, prokan, prokan, tergantung ya. dari lokasi si pasien. Ini kanker apa nih? Iya. Gitu kan? Kalau cuma kanker rahim, ya biasa saya pakai yang prokan. Prokan ini proteksi kanker dok ya. Proteksi kanker. Iya. Isinya ada kladitikus. Kladitikus itu Herbal ini, Mas, ya? ya. Herbal, bukan tikus ya. Kladitikus itu herbal yang memang berfungsi untuk membunuh sel kanker. Sel kanker. Itu spesifik ya. Spesifik. Herbal spesifik di Indonesia ini kladitikus untuk sel kanker. Terus Ya. kemudian dia juga mengandung sambiloto. Ada rumput mutiara. Sambiloto juga dari Sambiloto hasil biasanya untuk penelitian itu antibiotiknya, buat dok, ya? macam-macam. Ada untuk anti kanker juga, Anti inflamasi juga. anti inflamasi, anti kanker juga. Dan ini ada satu lagi rumput mutiara. Rumput mutiara. Rumput mutiara juga anti inflamasinya tinggi. Berarti Makanya mengurangi rasa sakit mengurangi berarti. rasa sakit. Oke. Ya, terus kemudian selain dari itu dia juga mengandung temu putih. Temu putih. Lah ini Nah, temu itu putih ini memang banyak semua, jurnalnya ya. Semua herbal yang terkandung pada prokan ini adalah herbal-herbal yang berfungsi untuk mematikan sel kanker ataupun sel-sel tumor. Dan pada umumnya sel-sel yang bertumbuh abnormal seperti kista ataupun miom bisa digunakan prokanda ini atau prokan ya. Iya. Kalau prokan dan prokanda itu ada perbedaannya cuma. Nah, ini prokanda beda ya, ada prokan, ada prokanda. Cuman isinya ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Kalau di sini ada kladitikusnya, tetap ada sambilotonya juga ada, tapi di sini ada cakar ayam. Herbal cakar ayam Herbal ya. cakar ayam, Oke, bukan ya. ceker ayam. Herbal Oke. cakar ayam ini berfungsi sangat baik untuk mengatasi kanker-kanker yang paling utama biasanya kanker payudara atau kanker paru-paru. Kanker paru-paru bisa dok ya? Sangat mungkin sekali untuk digunakan cakar ayam.
Cakar ayam ya. Jadi karena di sini ada kandungan cakar ayam, saya biasanya untuk kasus-kasus gangguan paru-paru, termasuk TBC pun saya pakai ini. TBC. TBC. Walaupun bukan kanker dok ya. Bukan kanker. Karena apa? Saya menilai di sini ada sambiloto. Ada sambiloto. Ya, terus di sini ada cakar ayam. Ada cakar ayam untuk paru-paru. Itu stimulan paru-paru, jadi menguatkan paru-paru juga. Dan selain itu juga untuk membunuh sel-sel kanker yang ada pada paru-paru. Jadi kalau ada ibu-ibu atau gadis sekalipun yang termasuk ada kanker payudara, mungkin belum stadium lanjut dok ya, masih ada benjolan sedikit di payudara. Kalau disentuh mungkin sakit begitu ya. Segera diminum ini berarti dok ya. Agarelus sama dengan Prochanda juga, ya. Kan ada sambilotonya juga. Oke. Ya, jadi memang ini spesifik, kok Prochanda ini spesifiknya untuk ke yang paru-paru atau payudara. Tapi untuk payudara pun bisa pakai ini. Atau bisa dua-duanya dok bisa mungkin. Dikombinasi gitu. ya. Isi kandungan dari Prochanda ini memang ada yang berbeda, tapi semuanya itu kalaupun kita minum dua-duanya bersamaan itu saling membantu. Saling menguatkan berarti saling menguatkan. Adik ingat ini. Ya. Jadi ini paduannya ada agarelus hijau, kemudian ada Prokan atau Prochanda. Dan biasanya saya tambah lagi satu macam lagi, yaitu agarelus drop. Oh, yang saya itu. Gunakan agarelus. Kenapa saya gunakan agarelus drop? Agarelus drop ini mengandung propolis, terus kemudian mengandung pegagan, dan juga satu lagi dia mengandung gamat. Tripang ya, Pak ya. Gamat artinya tripang ya. Tripang itu kolagennya memang cukup tinggi, dan fungsi dari kolagen ini saya berharap dengan menguatkan jaringan tubuh yang lain, kemungkinan terjadinya penyebaran sel-sel kanker ke jaringan sehat. Jadi kita proteksi dengan gamat tadi ya. Jadi termasuk untuk gamat ini bisa untuk regenerasi sel juga ya, dok. Untuk regenerasi sel-sel jaringan yang rusak bisa terperbaiki dengan penggunaan agarelus drop ini. Jadi kita proteksi sel yang sehat, sel yang rusak pun bisa diperbaiki dengan agarelus drop ini. Makanya saya kombinasi agarelus hebadri, agarelus drop, Prokan atau Prochanda ini saya gunakan untuk kasus-kasus kanker. Ya, untuk kita lihat psikologi pasien. Biasanya kan kalau pasien-pasien kanker itu selalu mengalami kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh, badannya lemes gitu ya. Kurang tenaga, bahkan kalau misalnya seperti kanker rahim. Itu umumnya proses perbaikan, ini pengalaman pasien ya, saya lihat dari pasien. Pengalaman saya menangani pasien-pasien kanker, kalau pasien-pasien kanker serviks atau kanker rahim, itu umumnya peluruhan sisa sel kanker itu melalui vagina. Artinya setelah minum ini justru ada pendarahan gitu dok? Akan keluar jaringan-jaringan. Biasanya ada gumpalan-gumpalan keluar begitu ya? Biasa ada sebesar ini pun juga. Jadi tidak perlu takut ya dok ya? Nah itu justru proses mekanisme kerja dari herbal ini, jadi meluruhkan sel-sel abnormal tersebut melalui itu termasuk berlaku juga untuk kista, miom juga. Kalau gitu miom biasanya kan si otot rahimnya mulai mengecil, mereka kemungkinan ada luruhnya darah pun ada. Termasuk benjolan-benjolan yang di dalam bisa luntur dok ya. Kista pun juga seperti itu. Tapi kalau kistanya di luar rahim umumnya mengecil-mengecil aja, ciri khas dari perbaikannya berarti nyerinya sudah hilang. Nah, itu biasanya kistanya sudah terperbaiki. Jadi pada umumnya kalau untuk kanker-kanker secara umum saya pakai empat macam ini paduannya gitu ya. Untuk membantu kelemahannya supaya ada energi tubuh, bisa kita pakaikan madu royal jelly. Madu kalau kita muslim di Al-Quran sebagai obat pasti. Ya, pasti. Jadi dan yang perlu diketahui dok, dari si pemuda berlian mengeluarkan madu royal jelly ini kadar airnya di bawah 18%. Jadi kekentalannya 18% ya. Jadi madu royal jelly ini kadar airnya dok itu di bawah 18%, jadi kental dan sangat efektif sekali untuk termasuk mengobati kalau ada menguatkan stamina. Kemudian ini kan juga kandungannya kan vitaminnya lengkap. Mineralnya lengkap sehingga apalagi zaman sekarang banyak sekali virus-virus masuk dengan penyakit kanker, daya tahan tubuh lemah. Kalau kita tidak bantu dengan stimulan tubuh yang menguatkan organ tubuh kita, jaringan tubuh kita, maka kita gampang sekali
sakit. Oke, Bu Dokter Ipak, nanti kita lanjutkan lagi dan nanti setelah ini pemirsa sekalian kita akan melihat apakah betul ada yang sembuh dengan produk kita. Oke. Nanti kita tunggu yang satu ini yang lewat sekarang ini. Oke, terima kasih. Prokanda, proteksi kanker payudara, terbuat dari ramuan herbal pilihan dan sangat berkhasiat untuk pencegahan dan membantu penyembuhan kanker payudara. Prokanda, amankan kesehatan mahkota Anda. Prokanda, proteksi kanker payudara, solusi tepat untuk kesehatan mahkota Anda. Aduh, buang air kecil kok panas, berdarah dan anyang-anyangan. Segera minum Proren, mengandung ekstrak tempuyung, sangat efektif melancarkan air seni dan anyang-anyangan. Proren, meluruhkan batu ginjal, kandung kemih, dan empedu. Batu ginjal keluar dengan lembut dan tidak sakit. Nama saya Ibu Tribudi Rahayu, alamat saya di Kepajen Malang. Saya menderita sakit tumor payudara, pernah operasi kemudian tumbuh lagi. Setelah itu saya mengonsumsi Agarilus sama Prokanda. Benjolan di payudara saya yang dulu keras menjadi lunak. Itu sebesar telur ayam kampung, sekarang tinggal separuhnya. Kurang 1 bulan. Kurang dari 1 bulan, Bu ya? Ya. Belumnya bagaimana? Sebelumnya saya selalu sakit menjelang haid pada payudara sama leher. Setelah mengkonsumsi sakitnya berkurang. BAB lancar, sekarang dulu 2 hari sekali, sekarang setiap hari sudah bisa BAB. Sakitnya menjelang bulanan sudah berkurang banyak, Pak. Sudah berkurang banyak. Yang mengalami keluhan seperti saya bisa mencoba seperti saya, insya Allah cocok. Sembuh, nggih. Sembuh, nggih. Oke, terima kasih, Bu. Oke pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Solusi Sehat sama Agarilus ya. Dan kali ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dokter Ipak bagaimana pasien yang sakit kista, sakit ovarium, kemudian sakit miom, meminum produk-produk kita kadang ada reaksi meluruhkan darah, ya kan? Dan itu tidak perlu khawatir, Dok ya, tidak perlu khawatir. Artinya kalau setelah minum kemudian ada peluruhan darah, dan itulah penyakit yang ditunggu yang supaya tidak perlu operasi sudah bisa sembuh begitu. Dan kali ini Dok, kami untuk membahas yang selanjutnya, biasanya kan ada pasien yang kanker payudara nih Dok ya. Ada kanker payudara, tadi dokter juga menyebutkan termasuk kasus yang cukup banyak. Yang cukup banyak, ini wanita-wanita biasanya, biasanya kan wanita kita sarankan untuk sadari ya. Jadi sadari itu periksa payudara sendiri, apakah ada benjolan yang abnormal atau bagaimana, itu sering diperiksa. Karena kalau tidak, apalagi pola makannya pakai junk food ya, pola makan yang tidak sehat, bisa kena kanker payudara ya. Ini makanya kali ini nanti kita akan menjelaskan penjelasan dari Bu Dokter bagaimana kadang-kadang reaksinya Dok setelah minum itu kan kadang-kadang justru ada cenut-cenut. Bahkan kalau yang reaksi seperti itu apa sebetulnya? Jadi gini, kadang-kadang pertama ini kita ngebahas payudara ya. Biasanya kalau misalnya mengkonsumsi herbal yang seperti yang tadi saya bilang, jadi Agarilus drink, Agarilus drop sama Prokanda ya, Prokan gitu ya, itu biasanya ada reaksi nyeri, jadi seperti kayak cenut-cenut gitu kadang-kadang gitu setelah ya. minum Dok ini ya, setelah minum cubit, dan itu umumnya ya, kalau saya telah gitu kan dari banyaknya pasien yang berkonsultasi itu umumnya setelah proses seperti cubit atau itu
mengecilkan, proses mengecilnya sel. Jadi dia menciut, mengecil. Artinya itu ada reaksi seperti itu berarti reaksi normal, justru ada reaksi baik dari produk ini Dok ya. Jadi kalau yang tidak pecah, biasanya nanti seperti itu. Jadi menciut, mengecil, tapi dalam proses menciutnya itu rasa nyerinya ada. Oh gitu. Itu. Nah kalau ada lagi kasusnya proses perbaikannya itu dia pecah. Selnya pecah. Jadi ada yang jenis ini biasanya yang stadium berapa Dok yang pecah begini? Apakah sudah stadium 3 ke atas atau bagaimana? Ada yang stadium 2 juga sudah mulai merekah gitu kan. Biasanya ada gejalanya, ada ciri-cirinya merah gitu ya Dok. Merah yang peronjolan keluar. Nah, itu biasanya jadi, seperti udun gitu ya, seperti bisul ya. Ya, itu akan pecah biasanya. Kalau yang penonjolannya lebih ke dalam itu biasanya mengecil. Gitu Oke. Kan. Kalau yang penonjolan keluar itu biasanya pada umumnya pecah. Jadi kayak seperti gunung meletus. Gunung meletus dan itu nanti yang keluar darah dan nanah juga ya. Dan nanah, terus darah hitam biasanya ya, darah hitam pekat gitu. Dan itu biasanya nanti akan seperti bolong di jaringan payudaranya itu. Nah, kalau untuk yang kasus seperti itu, biasanya ada trik-trik tertentu dari kita. Obatnya tetap sama Pak. Tetap yang pakai dia ya. Harus hijau, tetap pakai drop Prokan dan Prokanda ya. Pakai Prokan dan Prokanda tetap kita minum seperti biasa. Kita minum seperti biasa. Ini juga diminum juga, tapi ada kelebihan cara ya, supaya cepat kering gitu Dok. Kering lagi. Jadi kita gunakan agarus drink ini dan agarus drop untuk pengenuaan luar. Jadi untuk bagian topikal. Jadi caranya agarus drink ini kita pindahkan ke wadah yang bisa untuk disemprotkan. Oh begitu. Nah, jadi Oke. Disemprotkan di bagian luka. Jadi kenapa kita pakai wadah yang besar? Jadi supaya tidak ada banyak interaksi tangan yang mengoles-ngoles. Ya, berarti kalau begitu Dok ini, kalau begitu berarti ini yang diminum sendiri. Yang diminum juga. Yang dibuat semprot nanti sendiri lah ya, jangan dicampur-campur begitu ya. Makanya kalau itu mesti dipisahkan di botol. Dipindahkan ke wadah yang bisa untuk disemprot. Nanti setelah mandi, setelah dibersihkan si payudaranya, nanti kemudian disemprotkan dengan agarus drink tadi yang sudah kita pindahkan ke wadah ya. Setelah disemprotkan dengan agarus drink ini, terus kemudian kita teteskan dengan agarus drop di bagian yang luka. Jadi disemprot dulu, itu artinya dibersihkan dulu ya? Dibersihkan dulu, pakai kapas yang... Jangan pakai kapas. Terus bagaimana? Pakai kasa. Oh pakai kasa. Nggak boleh pakai kapas. Pakainya kasa ya? Oke. Kasa dibasahi dulu Dok ya? Kasa dibasahin dulu. Dibasahi dulu sama disemprot tadi? Disemprot tadi, terus nanti dilap pakai kasa, air kasa ya, yang steril ya berarti ya? Disapu pelan-pelan. Setelah itu baru kita teteskan. Ditetesi agarus drop. Ini biasanya lukanya pun kalau yang masih bisa keluar dia akan cepat keluar. Terus kemudian penyembuhan jaringan yang tadi sudah mulai membuat suatu keropeng, membuat suatu luka yang menganga, itu akan bertumbuh lagi jaringannya. Dan lebih cepat Dok ya berarti ya. Cepat lagi. Dan jadi, itu sebetulnya tidak perlu operasi Dok ya? Bisa. Maksudnya bisa tidak operasi. Bisa tidak operasi ya? Jadi prinsip ini itu operasi alami. Operasi alami, oke. Jadi si tubuh secara alami membuang jaringan-jaringan yang memang rusak. Iya. Jadi artinya ketika minum ini kemudian nanti ada seperti bisul tadi dia pecah tadi ya, tidak perlu khawatir gitu ya. Tidak perlu khawatir, tapi nanti ada perawatannya gitu ya. Makanya saya bilang, saya selalu wanti-wanti ke pasien yang kena kanker payudara atau tumor payudara. Karena prinsip pengobatannya kan saya nggak tahu nih nanti kemana arahnya. Kadang-kadang nanti bisa mengecil. Kalau ditambah mengecil berarti dia pengobatannya dia akan mengecil. Tapi kalau yang terus menonjol keluar itu pasti biasanya akan pecah. Nah kalau pecah itu nanti perawatannya ada caranya seperti saya bilang tadi. Jadi biasanya pindah. Ini seperti ini bisa kita pindahkan ke wadah ya yang disemprot nanti disemprotkan di bagian yang mengalami perlukaan tadi. Setelah itu baru teteskan agarus drop. Kemudian Dok, yang saya tahu sebetulnya kalau mengambil jalan untuk, mohon maaf ya, bukan meremehkan, tapi kalau mengambil jalan untuk operasi sebetulnya mengambil jalan yang berisiko Dok ya sebetulnya ya. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman ya, umumnya kalau dia tumornya atau kankernya ganas, dengan perlukaan tajam itu biasanya dibiopsi dulu gitu ya, membuat
metastasenya lebih cepat. Artinya Makanya pemutasi selnya atau bagaimana? Atau penyebarannya gitu ya? penyebaran selnya akan lebih Penyebaran cepat. selnya Sehingga ya. kalau untuk operasi, Mm-mm. ya kanker ganas di operasi itu harus melakukan kemoterapi atau Kemoterapi, radiasi. betul. Itu harus, karena kalau tidak kemungkinan sel-sel yang mengalami perlukaan tadi dengan dipotong itu kan akan menyebarnya luas, cepat sekali Oke, menyebar. oke. Kalau tidak kita lakukan kemoterapi atau radiasi itu akan memudahkan sekali penyebaran ke seluruh tubuh. Makanya harus dilakukan kemoterapi atau Kemoterapi. radiasi. Nah, kalau pengobatan herbal karena ini sifatnya operasi alami. Operasi alami ya. Maksudnya operasi alami ya, karena bukan kita yang mau operasi. Dengan betul. sendirinya si tubuh secara alami mengeluarkan si sel-sel yang memang tidak bagus tersebut. Jadi sel-selnya akan keluar seluruh, terus kemudian kita perawatannya itu dengan proteksi dari dalam, kita minum agarus ini untuk mematikan sel-sel yang kemungkinan masih ada di dalam, ya, membunuh sel-sel kanker yang masih ada di dalam. Terus kemudian lukanya kita perbaiki juga dengan herbal ini. Oke. Ada perawatan tadi ya dengan ditetesi atau disemprot tadi ya, disemprot. Semprotnya ini diisi sama agarus saja ya. Jadi biar sel-sel yang sel-selnya kumannya mati begitu kan, dan lebih cepat kering, pertumbuhannya lebih bagus begitu ya. Kemudian kira-kira nantinya seperti apa dok? Apakah nanti dia kering atau nanti kalau sudah itu dia akan tumbuh sel baru lagi yang lebih bagus begitu? Dia jaringan yang mengalami kerusakan setelah dia terbuang secara alami oleh tubuh, setelah habis jaringan-jaringan rusaknya, maka Masya Allah dengan kita bersihkan dengan agarus drink dan drop, itu bertumbuhlah sel-sel baru yang sehat ya dok ya? yang sehat. Oke. Dan jadi akan menutupi jaringan yang sudah bolong tadi dan bisa bertumbuh secara normal kembali. Oke dok, jadi kalau kita ambil kesimpulannya dok ya, jadi tadi ada kanker serviks, ada mungkin kanker serviks ini anggaplah sama dengan pengobatannya kista, kemudian pengobatan miom juga sama, ya kan? Termasuk kanker yang payudara tadi hampir sama dok ya resepnya ya. Jadi resepnya tetap sama agarylus, drop sama prokan dan prokanda, begitu ya? Oke, kemudian tadi kalau ada reaksi mungkin cenut-cenut itu tidak ada masalah sebetulnya ya. Lanjut kemudian bahkan kalau umpama terjadi pendarahan pun untuk kanker serviks dan miom itu malah lebih bagus dok ya. Jadi tidak mengkhawatirkan, tidak perlu khawatir begitu ya. Kita perlu aja obat pendukung untuk meningkatkan stamina supaya nggak lemes. Karena kan kalau keluar darah banyak, kalau kita tidak tambah dengan berarti nanti kita tambahkan dengan madu ini dok ya. Biar nggak lemas untuk mensupport stamina. Ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya sedikit aja dok, masih ada 1 menit apa berapa? Kalau sudah merasa sembuh dan mungkin dicek di dokter juga sembuh, apakah masih perlu perawatan untuk proteksi diri dok? Kalau perawatan itu, kalau setiap orang sebenarnya perlu protek. Jadi bukannya orang yang sakit aja. Oh begitu. Orang yang sehat pun perlu meningkatkan stimulan tubuh, apalagi orang yang sakit. Jadi biasanya saya kalau pasiennya sudah sembuh pun tetap harus mengkonsumsi, tapi dosisnya dikurangi. Dosisnya bukan dikurangi. 3 kali lagi, tapi 1 kali sehari. Kalau untuk yang sakit, yang sudah sakit dok ya, itu sebetulnya dosisnya berapa sekarang? Kalau biasanya kalau untuk sakit, kalau ini kanker ya stadium 3 ke atas, sudah lebih dari 3, stadium 3 lah gitu ya. Itu bisa 3, 4 bahkan 5 kali sampai 6 kali sloki ya, ada slokinya di dalam dok ya. 6 kali sehari pun bisa kita konsumsi. 6 kali sehari. Tapi kalau sudah mulai ada perbaikan, biasanya dari stadium 3 berubah menjadi stadium 2 bahkan menjadi normal. Itu dosisnya sudah bisa 1 kali sehari. 1 hari sekali untuk pencegahan, untuk perawatan juga ya. Pencegahan untuk perawatan gitu ya. Tapi dengan dosis semua tadi dok ya, masih ada agarylus sama agarylus drop sama prokan dan prokanda untuk kanker, kita untuk penjagaan minimal 1 kali sehari begitu kalau sudah sembuh gitu ya. Jadi benar-benar kita memastikan bahwa si selnya ini sudah benar-benar zero sel kanker, artinya begitu ya. Dan ini dibuktikan dengan lab ya. Lab. Oke. Harus dengan pemeriksaan lab. Dengan pemeriksaan lab. Oke pemirsa, demikian tadi penjelasan
dari Bu Dr. Ipa yang mana beliaunya betul-betul sudah menangani pasien, bahkan yang pasien kita sudah puluhan ribu untuk pasien kanker seperti ini. Dan kali ini nanti di waktu yang lain kita akan mempresentasikan lagi, akan menjelaskan lagi produk-produk apa saja di dalam CV Mutiara Berlian ini, dan kita akan bertemu lagi di season berikutnya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada kabar gembira dari CV Mutiara Berlian untuk masyarakat Indonesia. Kali ini kami memberikan hadiah khusus dan program dari Agarilus Series Peduli Covid. Untuk kali ini kami mengadakan promo untuk pemirsa semuanya, untuk masyarakat Indonesia yang ingin menaikkan imunitas tubuh kita, ya. Jadi supaya tubuh kita tetap fit, fresh, dan insya Allah terhindar dari COVID-19, ya. Di sini untuk kali ini kami mengadakan promo mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai akhir Agustus 2020. Selama pasien masih ada, silahkan hubungi agen-agen Anda, ya. Apa promonya? Nah, ini kabar gembiranya. Biasanya beli Agarilus ini harganya biasanya 1.200.000, dan kali ini kami memberikan beli satu produk ini nanti gratis separuh dari ya ini yang saset, ya. Jadi beli satu ini ditambah dengan 10 saset ini, ya, 10 saset ini. Begitu. Ini akan kita bundling, jadi nanti kalau umpama tidak ada bundlingnya silahkan tanya kepada agen, ya. Berlaku mulai 15 Juni, begitu ya. Selama persediaan masih ada, ya. Kemudian kalau membeli Silte 1 botol akan mendapatkan ini, ada tulisannya Agarilus Peduli Covid, ya, mendapatkan satu yang kecil. Jadi beli satu gratis satu, kecilnya tapi nggak kecil banget, hanya turun sedikit, ya kan. Jadi tetap satu gratis satu. Dan ini selama hampir 10 tahun baru kali ini kami mengadakan promo yang lengkap seperti ini. Kemudian kalau Agarilus Drop, ya, ini Agarilus Drop seperti ini, beli 2 gratis 1. Nah, jadi kalau beli 2 dapatnya 3 begini, ya. Nanti akan dibundling. Nah, begitu akan dibundling seperti ini. Akan dibundling sudah di satu kemasan gitu, ya. Itu. Di sini ada contoh yang sudah Agarilus Covid, isinya 3, tapi ini tidak banyak, jadi ini hanya mengisi permintaan di awal. Tapi untuk selanjutnya sesuai dengan perizinan dari pemerintah, kita boleh bundling seperti ini 3. Jadi yang 1 gratis, nanti ditulis tidak dijual, ya. Jadi beli 2 gratis 1 selama vaksin masih ada, sehingga segera hubungi agen-agen terdekat Anda. Kemudian masih ada lagi madu royal jelly, luar biasa, ya, harganya 150.000. Tapi ini beli 2 juga mendapatkan gratis 1, sehingga harganya lebih murah, ya. Yang perlu diingat, madu ini madu luar biasa dengan kadar air hanya sekitar 18%, sehingga sangat efektif sekali untuk menaikkan imunitas tubuh kita. Jadi beli 2 gratis 1, ya. Jadi begitu. Kalau yang ini tadi beli 1 gratis separuhnya ini beli 1 gratis 1 yang kecil, kemudian ini beli 2 gratis 1. Okay. Promo kita adakan mulai 15 Juni sampai akhir Agustus, selama persediaan masih ada.
Oke, silakan segera hubungi agen Anda. Anda boleh juga tanya di apotek langganan Anda, apakah sudah ada. Kalau belum ada, segera hubungi agen-agen terdekat, ya, supaya mendapatkan produk ini. Terima kasih. Insya Allah itu support dari CP Mitra Brilian untuk masyarakat Indonesia, untuk Agarilus peduli COVID. Terima kasih, semoga promo kami memberikan manfaat pada semua masyarakat Indonesia dan semoga masyarakat Indonesia terhindar semua dari COVID-19 dan selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses.